Reza sudah mulai mencintai Mirza, namun belum berani mengakui atau masih menyimpan perasaan dengan disertai sikap malu-malu kucing. Sebaliknya hal yang sama dirasakan Mirza yang sebenarnya juga sudah memaafkan Reza dari lubuk hatinya yang paling dalam. Namun Mirza juga masih gengsi untuk mengakui di hadapan Reza, atau bisa disebut jaga image. Saat ini Mirza sudah berada di ruang kerja kantor Reza untuk membersihkan dan memberesin barang-barang yang masih berantakan. Sebaliknya Reza nampak meminta Mirza untuk pulang karena jam kerja sudah selesai. Akan tetapi Mirza menolak pulang sebelum dirinya menyelesaikan tugas sebagai bentuk tanggung jawabnya. Sudah sangat jelas dialog dan sikap mereka berdua saat pertemuan mulai menunjukkan ada percikan-percikan cinta walaupun hanya sebatas dalam hati. Terutama Reza mulai bertanya-tanya dalam hati ketika dirinya memberikan perhatian berlebihan kepada Mirza sebagai bawahannya. Reza nampak masih bingung apa yang sebenarnya dia rasakan sehingga dirinya terus peduli dan memperhatikan Mirza sampai berlebihan. Tanpa Reza sadari kalau yang dia rasakan itu sebenarnya adalah cinta yang sudah tumbuh namun tidak disadari sebelumnya. Itu artinya yang jatuh cinta duluan nanti adalah peran Reza kepada Mirza. Sebaliknya Mirza belum ada rasa cinta, namun Mirza juga akan tumbuh cinta kepada Reza dengan seiringnya waktu berjalan. Pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit Mirza dan Reza akan saling mencintai satu sama lainnya. Dan itu bersamaan dengan hubungan Mirza dan Radit sudah tidak mungkin untuk diperbaiki lagi. Adegan saat ini Ranti terus menjadi orang ketiga di dalam pertemuan antara Mirza dan juga Reza. Terutama pertemuan di dalam ruangan kerja kantor, yang awalnya Mirza dan Reza sama-sama baper ketika saling perhatian di dalam ruangan. Di saat itu pula hadir Ranti dengan matanya yang melotot sambil curiga ketika melihat Reza memberikan perlindungan kepada Mirza, yaitu perlindungan dengan cara memegang pojok meja kantor. Hal itu dilakukan Reza hanya untuk melindungi Mirza supaya kepala tidak terbentur, karena saat kejadian secara tak sengaja Mirza menjatuhkan nampan di lantai hingga berusaha untuk mengambilnya, namun posisi dalam bahaya karena dekat dengan pojok meja kerja. Biarpun begitu, sikap Reza membantu Mirza tersebut mulai memancing emosi Ranti yang kelihatan heran namun marah karena cemburu buta. Hingga endingnya nanti Ranti akan tetap bersikap manis dan pura-pura baik untuk bisa menjaga perasaan Reza. Hal itu dilakukan karena Ranti tidak ingin ketahuan sifat aslinya atau sifat jahatnya di depan Reza. Itu artinya Ranti akan menjaga image di depan Reza, namun di belakang akan tetap jahat dan kejam sama Mirza. Seperti biasa Ranti mempunyai sifat iri hati dan dengki yang akhirnya memicu dirinya punya niat licik dan jahat untuk memberikan ancaman kepada Mirza di belakang Reza. Bahkan bisa jadi nih ya, Ranti akan mulai berbuat jahat untuk menyingkirkan Mirza walaupun pada kenyataannya nanti gagal total. Sebab Ranti tidak akan bisa menang atau tidak akan berhasil ketika melakukan kejahatan terhadap Mirza di alur cerita. Adegan lain, Radit mulai bingung ketika mendapatkan informasi dari orang kepercayaannya untuk memindahkan saham milik Karina secara diam-diam. Namun Radit mendapatkan solusi dengan cara memanipulasi keadaan dan memanfaatkan Karina supaya mau menghibahkan aset atau saham perusahaan Pramana sebesar 35% yang dia miliki. Hingga pada akhirnya nanti Radit pun mulai menjalankan rencana untuk mengambil hati Karina terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengajak dinner berdua di malam hari. Itu artinya secara diam-diam Radit akan menjebak Karina untuk bisa mendapatkan saham sesuai yang dia inginkan. Yang pertama, Radit akan membuat Karina bahagia dengan dinner bareng sekaligus memberikan hadiah cincin yang dia beli untuk hadiah. Selanjutnya Radit akan mencari alasan dan cara agar Karina mau mengikuti keinginannya, yaitu tanda tangan hitam di atas putih masalah saham.
Itu artinya Radit mulai bermain curang dan licik dalam ambisi mengambil aset lewat Karina yang sudah sangat mencintainya. Atau dengan kata lain, Radit mulai menipu Karina masalah perasaan dan ujungnya adalah saham 35%. Lalu apa tujuan Radit ingin mengambil saham Pramana dan apakah akan berhasil sesuai dengan rencana? Tentu itulah yang masih membuat penasaran. Namun yang jelas, Pramana sudah curiga kalau Radit mulai bermain-main dengan dirinya dan juga perusahaan yang dia kelola. Namun sayangnya Pramana masih gagal menyelidiki rahasia Radit yang sebenarnya. Karena peran Radit saat ini masih terlalu lincah dan licin seperti belut untuk diungkap rahasia yang dia sembunyikan. Sementara itu, maksud dan tujuan Radit nekat mencuri saham adalah untuk masa depannya bersama Mirsa. Karena Radit punya rencana mempertahankan Mirsa untuk jadi istrinya yang tidak akan diceraikan. Maka dari situlah untuk bisa bertahan sama Mirsa sebagai istri, maka dirinya perlu uang untuk menafkahi Mirsa nantinya. Biarpun begitu, usaha Radit akan tetap gagal mempertahankan Mirsa walaupun nanti berhasil mengambil saham milik Pramana dengan memanfaatkan Karina. Jadi pada endingnya nanti Radit akan mendapatkan masalah ganda jika dirinya nekat membohongi Pramana sebagai mertuanya sendiri. Episode selanjutnya Radit akan membawa hadiah cincin untuk diberikan Karina dalam pertemuan dinner di restoran. Sebaliknya, Karina nampak senang dan tersenyum bahagia hingga menganggap Radit tulus memberikan hadiah kepada dirinya, tanpa Karina sadari sebelumnya kalau itu bagian dari rencana Radit untuk memuluskan rencana mengambil saham yang dia miliki. Itu artinya Radit berhasil mencuri saham, namun akan gagal mempertahankan Mirsa jadi istrinya, karena pada kenyataannya Mirsa sudah mengurus dokumen yang diperlukan dalam keperluan cerai di pengadilan agama selanjutnya. Bisa disimpulkan adegan berikutnya, sepertinya Radit berhasil mengambil alih saham perusahaan Pramana, yaitu dengan cara menjebak Karina. Akan tetapi rencana Radit mempertahankan Mirsa sebagai istri yang dia cintai akan gagal, hingga pada akhirnya nanti Radit akan mendapatkan masalah besar di kemudian hari ketika ketahuan oleh Pramana masalah pencurian saham. Kesimpulan berikutnya, secara fisik Mirsa memang belum memaafkan Reza, namun secara batin Mirsa sudah luluh dan bisa memaafkan. Namun sayangnya Mirsa masih gengsi mengakui, sehingga terkesan belum memaafkan secara utuh. Sebaliknya Reza tanpa sadar sudah mencintai Mirsa dalam hati, namun Reza juga belum berani mengakui perasaan cinta itu karena mungkin status Mirsa masih suami Radit. Biarpun begitu, kedekatan Reza dan Mirsa sudah membuat Ranti makin panik dan panas hatinya karena dirinya akan menganggap Mirsa dan Reza ada hubungan spesial di belakang dirinya. Maka dari situlah ketika Ranti melihat Mirsa dan Reza nampak dekat di ruangan kantor, dirinya curiga hingga berprasangka negatif. Semakin Ranti curiga dan menganggap kalau Reza serta Mirsa ada hubungan hingga dirinya ingin berbuat jahat untuk memisahkan, maka kejahatannya itu yang akan menjadi sebab akibat Mirsa dan Reza justru semakin dekat dan lengket. Dan itu sudah terbukti ketika Reza selalu menolong Mirsa dari kejahatan Ranti sebelumnya, dan ujungnya merasakan jatuh cinta tanpa disadari sebelumnya. Semakin menarik dan seru kisah asmara selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.